Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan materi memahami fungsi tabel dan gambar pada Microsoft Word. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Afri Mahira Maharani, Diva Asfila Aini, Ida Royhana, Kamila Syahidah, Mubarok Rafif, dan Retno Wahyu Arini. Submateri yang akan kami sampaikan dan mengatur format gambar, mengubah ukuran gambar pada Microsoft Word, membuat daftar isi secara otomatis, menyortir teks di dalam paragraf, menyortir teks di dalam tabel, dan menyisipkan grafik smart art dan menambahkan teks ke dalamnya. Submateri pertama akan disampaikan oleh Kamila. Untuk Kamila, saya persilakan. Terima kasih, Afrin. Jadi, pertama, memasang dan mengatur format gambar. Nah, saya akan menjelaskan dari memotong crop atau gambar, terus kedua memotong gambar menjadi shape, terus menambahkan border pada gambar, dan yang terakhir menyesuaikan gambar. Next. Nah, langkah yang pertama, buka sebuah dokumen Microsoft Word dahulu sebelum disisipkan gambar. Kemudian, pada menu bar, pilih tab Insert, disisipkan pada toolbar. Kemudian, setelah mengklik Insert, pilihlah menu Illustration, di mana akan melihat beberapa opsi seperti Picture, Online Picture, Smart Art, Shape, Chart, Screenshot, Icon, serta Clip Art. Kemudian klik icon picture untuk menyisipkan gambar. Next. Kemudian pada kotak dialog Insert Picture, pilihlah lokasi yang memuat gambar atau foto pada kotak direktori atau katalog dokumen di disk komputer. Selanjutnya, pilih gambar atau foto pada kotak direktori untuk memasukkan ke dalam dokumen Word. Kemudian klik tombol Insert dan gambar pun telah berhasil disisipkan. Nah, kemudian akan muncul gambar dalam dokumen. Selanjutnya, untuk mengubah ukuran gambar, klik dan tarik salah satu sudut sizing handles, gambar akan berubah ukurannya sekaligus menjaga proporsinya tetap sama. Nah, jika ingin meregangkan secara horizontal atau vertikal, dapat menggunakan sisi sizing handles. Next. Selanjutnya, cara memotong atau crop gambar. Yang pertama, pilih gambar yang ingin dipotong, yaitu di tab format akan muncul. Selanjutnya klik perintah crop, setelah itu copy handles akan muncul di sisi dan sudut-sudut gambar. Kemudian klik dan tarik handle manapun untuk memotong gambar. Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi, klik perintah crop lagi dan gambar akan dipotong. Next. Selanjutnya memotong gambar menjadi shape. Nah, pilihan gambar yang ingin dipotong, kemudian klik tab format. Selanjutnya, klik panel drop down crop, arahkan kursor ke crop to shape, kemudian pilih bentuk yang ingin dari menu drop down. Next. Selanjutnya, menambahkan border pada gambar. Pertama, pilih gambar yang ingin ditambahkan border, kemudian klik tab format, kemudian pada tahap yang kedua, klik perintah picture border, sebuah menu drop-down akan muncul. Nah, pada tahap ini kita dapat memilih warna, ketebalan, dan apakah garis-garisnya itu putus. Next. Yang terakhir, menyesuaikan gambar. Yaitu di pilihan itu ada correction, yaitu dapat mempertajam atau memperhalus gambar untuk mengatur tampilan, kejelasan atau kabur, serta menyesuaikan kecerahan dan kontras. Kemudian yang kedua, color, yaitu dapat mengubah saturasi, gambar, tone, dan coloring. Yang ketiga, artistic effect, yaitu dapat menerapkan efek khusus untuk gambar, seperti pastel, cat air, atau tepi bercahaya. Dan yang terakhir, kelompok
picture styles, yaitu kelompok ini berisi banyak gaya standar berbeda yang membuat performatan gambar menjadi lebih mudah. Next. Selanjutnya, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ida. Untuk Ida, saya persilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang cara mengubah ukuran gambar pada Microsoft Word. Yang pertama itu, insert gambar, foto, image pada lembar kerja Microsoft Word. Setelah itu, klik ganda atau klik double pada gambar, foto, image yang ingin kalian rubah ukurannya. Kemudian muncul menu Picture Tools. Setelah itu, rubahlah angka pada submenu size sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, setelah selesai mengubah angka, tekan tombol Enter. Lalu selesai. Ukuran gambar, foto, image akan berubah sesuai keinginan Anda. Setelah ukuran berubah, Anda dapat mengatur letak atau posisi dari gambar dengan menggunakan fasilitas submenu toolbar pada menu Position. Terima kasih untuk Ida. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Arini. Untuk Arini, saya persilakan. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama itu, kalian bisa mengatur heading terlebih dahulu. Yang pertama, blok kata atau kalimat yang ingin Anda buat sebagai daftar isi. Lalu yang kedua, atur heading dengan fitur style terletak di bagian tab home bagian pojok kanan atas. Lalu selanjutnya, pilih heading 1 untuk bagian utama dan heading 2 untuk subbagian. Atau teman-teman bisa ganti heading 1 itu dengan judul dan heading 2 dengan subjudul. Lakukan cara ini secara terus-menerus sampai subbagian selesai. Lalu yang selanjutnya ada pada pop-up menu style. Setelah pilih heading, bisa pilih tanda panah di samping kanan, di sampingnya, lalu klik option. Muncul pop-up baru untuk mengatur jenis font, ukuran, ketebalan, jarak kalimat, dan sebagainya. Aturlah sesuai dengan keinginan teman-teman. Next. Lalu, ada memasukkan daftar isi. Apabila tahap heading sudah selesai, kini kita berlanjut ke halaman kosong yang akan dijadikan sebagai daftar isi. Berikut adalah langkah cara memasukkannya. Yang pertama, masuk pada menu reference di bagian atas, berdampingan dengan home dan lainnya. Kemudian, pilih menu table of content, lalu pilih custom table of content. Setelah itu, muncul di jendela layar. Klik option, lalu hapus semua style bawaannya. Lalu, masukkan level 1 pada judul dan level 2 pada subjudul yang telah kita buat tadi. Lalu, Anda klik OK. Setelah itu, daftar isi telah dibuat pada Microsoft Word. Yang selanjutnya, tambahkan atau mengubah rincian dengan cara klik pada bagian daftar isi. Kemudian, klik Update Table di pojok kiri atas, maka angka halaman juga ikut otomatis terisi. Next. Yang selanjutnya ada cara melakukan pembaruan tabel. Kita bisa mendapatkan kemudahan selanjutnya dalam memperbarui tabel jika ada beberapa perubahan yang diterapkan pada dokumen seperti halaman atau judul subbab, sehingga diperlakukan adanya perubahan juga pada daftar isi. Kalian dapat memilih tombol update tabel di pojok kiri atas. Kalian bisa menentukan akan memperbarui nomor halaman saja atau mengupdate tabel secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada cara membuat daftar indeks. Yang pertama, letakkan kursor pada halaman indeks, klik
reference pada menu bar, pilih Insert Index di sebelah kanan atas. Pada kolom format berisi bentuk-bentuk tampilan indeks, yakni From, Template, Classic, Fancy, Modern, Bullet, Formal, dan Simple. Apabila kita memilih format klasik, maka tampilan indeksnya digambarkan seperti kolom Print Preview. Kolom Type digunakan untuk membuat spasi menjorok atau tidak. Kolom atau columns untuk menentukan beberapa jumlah kolom yang ingin kita tampilkan. Kolom Language untuk menentukan bahasa apa yang kita pilih. Selanjutnya klik Automark pada bagian bawah. Setelah itu, mengeklik Open, maka akan muncul banyak paragraf mark atau tanda paragraf seperti tampilan di bawah ini. Untuk menghilangkan cukup mengklik bagian paragraf mark di bagian tengah atau menu Home. Langkah terakhir ialah masuk kembali ke menu Reference dan klik OK. Daftar kata yang kita kehendaki secara otomatis muncul pada halaman indeks. Meski demikian, daftar kata tersebut masih berupa tampilan default, font dan space berdasarkan pilihan komputer. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya, submateri keempat akan disampaikan oleh Diva. Untuk Diva, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan menyortir teks di dalam paragraf. Yang pertama-tama, sorot terlebih dahulu data. Nah, di sini ada gambar daftar nama di dokumen Microsoft Word yang akan diurutkan. Lalu klik tab Home. Nah, di kelompokan paragraf, pilih tombol sort. Dari jendela sort text yang muncul, pilih model pengurutan apakah ascending atau A sampai Z atau descending atau Z sampai A. Dan kemudian klik tombol OK. Nah, yang terakhir dapat diperhatikan bahwa daftar nama yang ada di dokumen, seperti pada gambar. Oke, submateri yang kelima akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu menyortir teks di dalam tabel. Untuk mensortir teks di dalam tabel itu tidak jauh berbeda dengan mensortir teks di dalam paragraf. Yang pertama, blok tabel yang akan disortir. Kemudian pada menu tabel, Tools, klik Layout. Setelah itu, klik tombol Sort untuk mengurutkan data. Yang keempat, akan muncul sebuah jendela baru yang bernama Sort atau Sortir. Selanjutnya, submateri ke-6 akan disampaikan oleh Mubarok. Untuk Mubarok, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang menyisipkan grafik smart art dan menambahkan teks ke dalamnya. Yaitu yang pertama ada menambahkan atau menghapus bentuk grafik smart art. Lalu ada mengubah warna seluruh grafik smart art dan menerapkan gaya smart art ke grafik smart art. Next. Langkah-langkahnya, yang pertama pada tab sisipkan dalam grup ilustrasi, lalu klik Smart Art. Yang kedua, dalam kotak dialog, pilih grafik Smart Art, klik tipe dan tata letak yang diinginkan. Lalu yang ketiga, memasukkan teks kalian dengan menggunakan salah satu hal berikut ini, yaitu klik teks di panel teks, lalu ketikkan teks kalian, lalu salin teks dari lokasi atau program lain, lalu klik teks di panel teks, lalu tempelkan teks kalian. Yang terakhir, klik dalam kotak pada grafik Smart Art, lalu ketikkan teks untuk hasil terbaik. Gunakan opsi ini setelah kalian menambahkan semua kotak yang kalian inginkan. Next. Lalu ada menambahkan atau menghapus bentuk dalam grafik Smart Art. Yang pertama, klik grafik Smart Art yang ingin Anda tambahkan ke bentuk lain. Lalu klik bentuk yang ada yang
terletak paling dekat dengan tempat kalian menambah bentuk baru. Lalu klik bawah alat Smart Art pada tab Desain dalam grup bentuk grafik. Klik panah di samping, lalu tambahkan bentuk. Lalu lakukan salah satu hal berikut ini. Untuk menyisipkan sebuah bentuk di belakang bentuk yang dipilih, klik tambahkan bentuk setelah. Untuk menyisipkan sebuah bentuk di depan bentuk yang dipilih, klik tambahkan bentuk sebelum. Next. Lalu ada cara mengubah warna seluruh grafik Smart Art. Yang pertama, klik grafik Smart Art kalian, lalu di bawah alat Smart Art pada tab Desain di dalam grup gaya Smart Art, klik ubah warna, lalu tombol ubah warna pada tab Desain alat Smart Art, lalu klik variasi warna yang diinginkan. Yang terakhir ada menerapkan gaya Smart Art ke grafik Smart Art. Yang pertama, klik grafik Smart Art kalian, lalu di bawah alat Smart Art pada tab Desain di grup gaya Smart Art, klik gaya Smart Art yang kalian inginkan. Terima kasih untuk Mubarok. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.